dia Walaya suasada siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku Santauya manasa dosa permadat kesamam Om Santi Om Polresta Denpasar berhasil meringkus seorang pengedar narkoba dengan barang bukti 8,1 kg ganja. Parade pasukan dan alutsista TNI Angkatan Darat untuk memperingati Hari Juang Kartika. Mengenal ombak dengan belajar berselancar di Sanur. Belajar cara memasak berbagai hidangan khas Pulau Dewata Bali. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi ini kami membawakan berita menarik dan juga semuanya inspiratif yang kami rangkum selama 1 jam ke depan hanya di Net Bali. Mengawali informasi pagi ini, Polresta Denpasar berhasil meringkus seorang pengedar narkoba dengan barang bukti 8,1 kg ganja. Ganja asal Medan ini akan diedarkan untuk meriahkan pesta tahun baru. Petugas Satres Narkoba Polresta Denpasar meringkus seorang pria berinisial BDA di sebuah rumah kos Jalan Batanghari Sabtu akhir pekan lalu. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang sopir lepas yang sering mengedarkan ganja dan ekstasi di wilayah tersebut. Saat menggeledah kos tersangka, petugas menemukan barang bukti berupa 37 paket ganja yang disembunyikan di berbagai tempat seperti lemari dan tas. Total barang bukti ganja yang berhasil diamankan petugas seberat 8,1 kg. Menurut pengakuan tersangka, ganja ini dikirim dari Medan melalui jasa ekspedisi pada pekan lalu. Awalnya paket ganja yang diterima tersangka dari bandar di Medan seberat 9 kg lebih. Tersangka sudah menjual sekitar 1 kg ganja dalam sepekan terakhir. Paket ganja yang cukup banyak ini sengaja diedarkan menjelang akhir tahun untuk memeriahkan pesta tahun baru. Wilayah kita ini di samping juga tempat singgahan dan tempat penjualan ya, barang-barang seperti narkotik ini sangat laris sekali karena termasuk wisatawan domestik maupun mancanegara banyak yang mencari. Tersangka menjual satu paket hemat seberat 50 gram ganja dengan harga Rp500.000. Selain ganja, polisi juga mengamankan 18 butir pil ekstasi di dalam kamar kos tersangka. Polisi masih memburu seorang bandar di Medan yang berinisial TM. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.
Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali meringkus seorang pemuda asal Bima, Nusa Tenggara Barat karena mencuri 11 unit sepeda motor di sekitar kawasan wisata Kuta. Tersangka nekat mencuri karena butuh uang untuk modal meminang kekasihnya. Tersangka berinisial N ini berhasil ditangkap petugas Ditreskrimum Polda Bali di Jalan Pesanggaran Denpasar Kamis pekan lalu. Petugas terpaksa menembak kaki tersangka karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang melaporkan ada seorang pemuda sering menjual dan menggadaikan sepeda motor kepada seorang penadah berinisial GS. Setelah mengintai pelaku selama sebulan terakhir, petugas berhasil meringkusnya beserta barang bukti 9 unit sepeda motor yang sudah dijual kepada penadah. Pelaku menjual sepeda motor rata-rata seharga 1,5 juta rupiah. Pemuda berusia 24 tahun ini mengaku nekat mencuri untuk modal meminang sang pujaan hati. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka beraksi seorang diri di Bali sejak bulan Juli lalu. Katanya, tapi keduluan ketangkap. Jadi kemarin dia sempat komunikasi dengan saya biar bisa komunikasi katanya dengan pacarnya. Karena dia bilang yang ngakunya ya masih baik-baik di Bali. Modus tersangka adalah menyasar sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya dengan kunci terpasang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Saat ini, polisi masih mencari 2 sepeda motor curian lainnya. Sementara untuk penadah berinisial GS, polisi masih memeriksa secara intensif. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lainnya, cuaca buruk yang melanda Bali dalam beberapa pekan terakhir membuat para nelayan di Buleleng enggan melaut akibat gelombang tinggi. Imbasnya harga ikan di pasar mengalami kenaikan. Gelombang tinggi hingga 3 meter melanda wilayah pesisir Bali Utara. Di Kabupaten Buleleng, nelayan memilih tidak melaut karena takut hantaman gelombang tinggi. Sudah 3 hari perahu mereka terparkir di bibir pantai beserta alat tangkapan ikan. Para nelayan di Buleleng memilih untuk beristirahat sekaligus memperbaiki peralatan tangkapan ikan hingga cuaca kembali normal. Salah satu nelayan di kawasan Anturan dan Penimbangan Buleleng, Kadek Agus Wibawa mengeluhkan tidak mendapatkan penghasilan semenjak dirinya tak melaut. Ayo, melaut belum? Udah 3 hari, Kenapa beli nak melaut? udah gelombangnya udah mau naik, udah rusak karena keras gelombangnya di laut. Ada yang berani, ada yang enggak. Kalau gini situasinya lebih baik diam dulu. Nyari selamat. Akibat cuaca buruk ini berimbas naiknya harga ikan di sejumlah pasar di Buleleng. Sejumlah pedagang ikan mengaku kenaikan harga ikan berkisar 5 hingga 10 ribu rupiah per kilogramnya. Baru 3 hari. 3 hari ini? Iya. Kenapa, Bu? Ombaknya besar, hujan, lebat, tidak bisa turun ke laut. Iya. Susah nyari ikan sekarang? Susah sekali, tidak bisa turun hujan. Iya, ombaknya besar. Nanti tahun baru ini besar sekali ombaknya gitu. Kalau harga ikan sekarang berapa, Bu? Per kilonya, kalau cekalang sama ini? Cekalan 60 kalau yang bersih. Yang utuh 35. Para nelayan berharap cuaca buruk segera berlalu dan mereka dapat kembali melaut. Diperkirakan cuaca buruk berlangsung hingga awal tahun. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali memperbolehkan sekolah menengah atas dan kejuruan lakukan pungutan terhadap para siswanya jika pungutan tersebut didasarkan pada rencana anggaran kerja sekolah yang penyusunannya diawasi dinas. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, Cokorda Istri Agung Kusuma Wardani, menggelar keterangan pers Kamis siang di kantor Gubernur Bali di Renon, Denpasar. Dalam keterangannya, Tia Wardani memperbolehkan pihak sekolah menengah atas dan kejuruan lakukan pungutan terhadap siswanya. Sebab pendidikan gratis yang ditanggung dana BOS hanya untuk tingkat SD dan SMP saja. Sedangkan untuk tingkat SMA dan SMK masih dapat melakukan pungutan melalui komite sekolah, namun pungutan yang dilakukan sekolah harus didasarkan pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 75 Tahun 2014. Pergub 75 Tahun 2014 mencaratkan sekolah harus menyusun RKAS. Kalau RKAS itu adalah rencana kerja anggaran sekolah terkait dengan aktivitas masing-masing sekolah. Tentu masing-masing sekolah berbeda, ya, umpamanya di SMA Negeri 4 gitu.
Oh, ternyata dia fokus untuk kegiatan pembinaan Olimpiade. Nah, pembinaan Olimpiade dia mengundang siapa, kemudian aktivitasnya seperti tetap itu berjalan, kemudian difasilitasi yang tertuang di dalam RKAS. Kalau memang tidak tertuang, tiba-tiba dia melakukan agenda satu dan perlu uang, ini kan pungli namanya. Harus tertuang di dalam RKAS. Sesaat lagi parade pasukan dan alutsista TNI Angkatan Darat dalam memperingati Hari Joang Kartika. Seperti apa? Tetap di Net Bali. Garuda mulai 10 Desember setiap Sabtu jam 2 siang hanya di Net. Esmadeo, happy banget mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih mas. Ya udah. Itu tanggung jawab kami, tanggung jawab aparat kepolisian, petugas patroli untuk bisa mengayomi. Saya ini perangkat ya. Saya harus jadi suri tauladan buat warga saya. Luncur ke TKP. Siap, 86. Hello boy. What? Oh, I get it. Well, dig this. Indonesian is amazing. It's refreshing. Everybody already feel like the homies. It's great. I've been telling everybody back at home how amazing it is here. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Salah satu objek wisata Danau Buyan di Kabupaten Buleleng kini tidak seindah biasanya. Danau Buyan mengalami pendangkalan hingga 2 hektar. Badan Lingkungan Hidup Buleleng tengah berupaya memperbaiki fungsi danau seperti semula. Sungguh memprihatinkan kondisi Danau Buyan yang terletak di Desa Pancarsari, Kecamatan Sukasada, Buleleng. Pendangkalan di danau ini kian meluas, hingga kini bak hutan yang dulunya dipenuhi air jernih. Sebelumnya pendangkalan Danau Buyan hanya mencapai 1,5 hektar, kini meluas mencapai 2 hektar lebih. Lahan danau yang telah tercemar oleh pupuk kimia kini ditumbuhi rumput dan dipenuhi tanaman kapu-kapu. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Surya Temaja menjelaskan, upaya pengerukan Danau Buyan ini terus dilakukan. Namun pengerukan ini memerlukan biaya yang cukup besar, sementara dana dari APBD Buleleng tidak mencukupi, sehingga pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan serta Balai Wilayah Sungai Bali untuk membantu mengembalikan fungsi danau sebagai sumber cadangan air bagi warga Buleleng. Surya Temaja menambahkan, salah satu penyebab cepatnya terjadi sedimentasi ini karena semua lahan pertanian warga yang berada di pinggiran danau beralih fungsi.
nanti diusahakan di dalam gerakan pembersihan danau ini, termasuk sedimentasi akan dilakukan pengerukan. Melihat dari pengalaman tahun ini terhadap danau yang ada di Nusa Tenggara Barat, terutama di Sumbawa Barat, di Taliwang ya, sekarang ini dikerjasamakan antara pemerintah pusat, Kementerian PUPR, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Dan tahun ini mereka mendapatkan kucuran dana dari Kementerian PUPR sebesar kurang lebih 75 miliar khusus untuk mengurus sedimentasi saja. Tidak itu saja, akibat pendangkalan di danau ini para nelayan di sekitar danau mengaku kesulitan untuk melakukan aktivitas memancing. Populasi ikan di danau ini kian berkurang akibat pendangkalan dan dipenuhi tanaman air. Ini susah sekali. Kalau ikan sendiri berkurang atau gimana, Tergaknya? Itu setiap tahunnya bisa berkurang lagi sedikit. Kenapa beli kira-kira? Karena ikannya mengurangi. Nggak mau berkembang biak mungkin dia. Ya. Dampak airnya ya. Danau Muyan termasuk salah satu objek wisata yang terkenal di Pulau Bali. Akibat pendangkalan ini, kunjungan wisatawan pun berkurang. Selain itu, Danau Buyan mempunyai peranan besar sebagai salah satu sumber cadangan air untuk Kabupaten Buleleng. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Gubernur Bali Made Mangku Pastika menantang para akademisi Universitas Udayana untuk menciptakan penelitian yang berguna untuk membangun Bali. Penelitian akademisi UNUD diharapkan dapat dijadikan referensi untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan masyarakat Bali. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana menggelar Seminar Nasional Sains dan Teknologi ketiga tahun 2016 di sebuah hotel di kawasan Kuta, Badung, Kamis pagi. Gubernur Bali Made Mangku Pastika membuka langsung seminar nasional bertema sains dan teknologi tersebut. Dalam pidatonya, Made Mangku Pastika menantang para akademisi UNUD menciptakan penelitian yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Bali. Penelitian yang dinilai penting untuk masyarakat terkait pertanian dan tanaman pangan, misalnya penelitian penyakit tanaman pangan, serta menemukan varietas unggul untuk cabai dan pisang yang banyak diperlukan warga. Selain itu di bidang peternakan, Mangku Pastika mengharapkan para akademisi bisa meneliti upaya untuk meningkatkan harga sapi Bali dan menghilangkan penyakit rabies. Selain itu, mantan Kapolda Bali ini juga menantang para akademisi untuk membuat penelitian terkait capaian program Bali Mandara yang telah berjalan selama 10 tahun sebagai bahan pertimbangan Gubernur Bali selanjutnya. Acara tahunan yang diselenggarakan oleh UNUD ini bagus sekali, apalagi tadi saya dengar ada 1000 hasil penelitian. Ya, mana tahu mudah-mudahan dari sekian itu beberapa dapat kita jadikan bahan atau referensi atau mungkin bisa kita implementasikan dalam program-program pembangunan kita, ya, terutama sekali dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurai kesenjangan, pemanfaatan teknologi sederhana, tepat guna, ramah lingkungan untuk meningkatkan penghasilan para petani kita, misalnya. Saya kira itu yang penting. Ketua LPPM Universitas Udayana, Nyoman Gede Antara mengaku siap dan akan segera menindaklanjuti tantangan Gubernur Bali tersebut. Ribuan penelitian telah dihasilkan oleh LPPM Universitas Udayana, namun masih belum bisa dirasakan langsung masyarakat karena terdapat beberapa kendala. Ya, memang hasil yang dihasilkan dalam suatu penelitian itu belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang diperlukan oleh stakeholder untuk diproduksi secara massal. Apakah itu dari segi kualitas, apakah itu kendala komersialisasi, apakah itu masih cost-nya tinggi dibandingkan dengan produk yang sudah ada. Nah, bagaimana kita nanti membuat hasil-hasil penelitian yang memang dari segi harga mungkin bersaing dengan produk-produk yang sudah ada itu. Dalam seminar yang akan berlangsung selama 2 hari tersebut, LPPM UNUD membahas dan memamerkan 1000 hasil penelitian para dosen Universitas Udayana selama 1 tahun. Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Kodam 9 Udayana menggelar parade pasukan dan alutsista TNI Angkatan Darat untuk memperingati Hari Juang Kartika. Kodam Udayana melibatkan masyarakat sebagai bentuk kemandunggalan TNI dengan rakyat.
Untuk mengenang peristiwa pertempuran Ambarawa tahun 1945, Kodam 9 Udayana menggelar parade pasukan dan alutsista TNI di pusat kota, lapangan Puputan Badung, dan Pasar Kamis pagi. Peringatan yang kini dikenal sebagai Hari Juang Kartika merupakan momentum untuk memperkokoh jati diri TNI Angkatan Darat serta kemanunggalan TNI dan rakyat. Sebagai wujud kemanunggalan tersebut, Kodam 9 Udayana juga melibatkan masyarakat umum dalam parade ini. Pasukan Kodam 9 Udayana berbaur dengan masyarakat di atas sejumlah alutsista, diantaranya Panzer Anoa dan Panzer Bada. Kami fokus pada dua hal, yaitu memperkokoh jati diri yang pertama, yang kedua meneguhkan kemanunggalan TNI rakyat, karena dengan dua hal inilah kami akan bisa berkembang maju, mewujudkan Indonesia yang tidak hanya berdaulat tapi juga mandiri dan berkepribadian. Pangdam 9 Udayana juga berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan formal maupun informal. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Sesaat lagi Net Bali akan mengajak Anda untuk melihat kegiatan prajurit TNI Angkatan Darat bersama ratusan siswa di Bali selama sehari penuh. Seperti apakah? Hanya di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. So good to be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai fakta. No gossip. Ini kacang disco juga. Kalau makan ini pasti disco. Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di NET. Bingung cari gaya yang pas buat kamu? Mau tahu gimana fashion people? Let's check this out. Gak perlu mahal kok untuk terlihat fashionable. Aku mau minta tolong tim iLook buat nge-makeoverin aku. Wanna know more about tips? Stay tuned on iLook. All you need to know about fashion, only on iLook. Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi. Hanya di NET. Belanda Ambon. Apaan pakai bahasa Belanda? Pakai bahasa Ambon. Kamu itu 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Tahu kenapa? Kenapa? Soalnya nggak ada duanya. Ampun Menir. Kodam 9 Udayana menggelar kegiatan yang berjudul Sehari Bersama TNI atau yang lebih dikenal dengan nama Sehati. Dan saat ini Net Bali akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih lengkap lagi apakah Sehati itu. Berikut liputannya untuk Anda. Sebanyak 300 siswa-siswi sekolah menengah atas dan kejuruan seprovinsi Bali Sabtu pagi mengikuti kegiatan Sehati, Sehari Bersama TNI. Program Sehati yang digagas oleh Kodam 9 Udayana mengajak para ratusan siswa untuk bisa belajar bersama dan lebih mengenal kehidupan tentara di markas besar Yonis 900 Rider. Seluruh peserta pun selama 2 hari ditempa di markas pasukan elit Kodam 9 Udayana di Yonis 900 Rider Buleleng.
Menurut Danrem 163 Wirasatya Kolonel Infantri Inyoman Cantiasa, program Sehati atau Sehari Bersama TNI ini mengajarkan para peserta menjadi pribadi yang disiplin, layaknya kehidupan prajurit TNI. Para peserta diajarkan untuk mengenal kehidupan TNI secara dekat, mulai dari bangun tidur hingga kegiatan sehari-hari para prajurit. Diharapkan mereka di sini bisa bersilaturahmi, mengenal lebih dekat sesama anak bangsa. Kemudian yang kedua, kegiatannya adalah dalam rangka untuk pembentukan karakter. Kita rangsang di sini dengan metode-metodologi fisiologi terapan. Bagaimana membina kerjasama, bagaimana membentuk disiplin, bagaimana membentuk jiwa korsa, bagaimana memupuk jiwa-jiwa kejuangan, kemudian rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan yang paling penting adalah mereka mengenal tentara. Manfaat dari program Sehati ini sangat dirasakan oleh para siswa. Teman baru dan ilmu kedisiplinan yang diajarkan oleh tentara diharapkan akan dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama yang didapatkan sangatlah banyak sekali. Yang pertama yaitu kebersamaan kita. Yang kedua yaitu kedisiplinan. Kita harus sudah dikasih jadwal. Bangun misalkan jam 5 kita harus bangun. Makan jam 8 harus sudah di sana. Itu yang kita dapatkan. Kita bisa terapkan ini di rumah dan di sekolah. Banyak. Pertama tuh kita tuh dilatih kayak kehidupan TNI gitu, kayak baris berbaris juga, bangun pagi. Kita tuh diajarin disiplin, pokoknya semua tuh bareng-bareng dan semua tuh tertata. Dari jam makan pagi, makan bersama tuh kita harus bareng-bareng. Apa yang bisa nanti adik petik dari kegiatan untuk diterapkan di kehidupan adik sendiri? Banyak ya, kita mungkin bisa belajar lebih disiplin lagi, bisa berbagi pengalaman sama teman-teman atau teman-teman di sekolah lain, sama kakak kelas, sama adik kelas. Terus bisa mengetahui juga gimana kehidupan TNI yang sebenarnya. Kesan-kesannya ikuti acara ini? Seneng terus gimana ya, bisa masuk markas TNI di sini tuh seneng saya, sama dapat pengalaman baru sama teman-teman baru. Kegiatan Sehari Bersama TNI merupakan rangkaian acara yang dibuat khusus oleh Kodam 9 Udayana untuk memperingati hari ulang tahun TNI yang jatuh pada 5 Oktober mendatang. Dengan kegiatan ini, diharapkan TNI dapat semakin dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sesaat lagi merasakan sensasi mengenal ombak dengan belajar berselancar di Sanur. Liputan selengkapnya hanya di NET Bali. Peringatan Baya Permukaan Merah. Garuda, mulai 10 Desember, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Belanda Ambon. Pakai bahasa Ambon. Kamu itu 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Tahu? Kenapa? Soalnya nggak ada duanya. Ambon menir. Beliin kamu bubur ayam. Yeay. Deket taman itu loh. Kok beli yang deket taman sih? Ini pasti nggak enak. Ya udah kalau gitu kamu makan ini aja deh, kue coklat buatan aku. Kue coklat buatan aku.
Madeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Terima kasih Anda tetap menyaksikan Net Bali. Mengisi liburan dengan berselancar jadi pilihan yang seru ya. Bukan cuma untuk profesional saja, bagi pemula pun bisa. Tapi belajar dulu di sekolah selancar yang ada di tepi Pantai Sanur. Menikmati sensasi ombak di Pulau Bali jadi tujuan para pecinta olahraga selancar. Baik lokal maupun mancanegara. Baik peselancar profesional maupun yang amatir. Bagi yang baru mau belajar selancar, School of Surf di Pantai Martasari Sanur bisa jadi pilihan. Sebelum memulai pelatihan, kita wajib mengisi formulir asuransi keselamatan. Sip, sekarang tinggal ganti baju. Sebelum terjun ke air, ada beberapa teknik dasar yang harus dikuasai. Mulai dari mengenal jenis-jenis papan selancar, cara menggunakannya, hingga tips menghadapi ombak. Pertama kali belajar surfing itu ya pasti harus bisa berenang, mental sudah siap, dan belajar ke tempat yang lebih aman, contohnya di beach break atau reef break dengan pantauan orang yang lebih berpengalaman. Setelah menguasai teorinya dan lakukan pemanasan, lanjut praktek langsung di atas air. Umumnya, peselancar pemula sulit mengenali jenis ombak yang tepat untuk atraksi. Disinilah fungsi instruktur, membantu mengarahkan kapan kita bisa beraksi. Atraksi itu ya pasti ombaknya itu harus di atas hips, di atas pinggang, dan postur ombaknya pun harus berdiri. Itu pasti memudahkan untuk melakukan atraksi. Puas belajar selancar, saya penasaran menjajal stand up paddle. Kuncinya harus kuasai teknik berdiri di atas papan dan mendayung. Nah, kalau untuk stand up paddle, teknik pertama yang harus dipelajari oleh pemula adalah bisa berdiri seimbang di atas papan. Karena ketika kita tidak bisa berdiri di atas papan dengan seimbang, otomatis bakalan jatuh. Olahraga air yang satu ini banyak disukai karena dianggap sangat menantang bagi orang dewasa maupun anak-anak. Yeah, I really enjoy the school. Why? Because it's just fun to surf, and I haven't really surfed so much in Australia because there wasn't any really close surf schools. Sekolah selancar ini tawarkan beberapa program latihan. Ada kelas reguler dengan jadwal rutin. Ada juga kelas selancar khusus untuk sekedar bersenang-senang. Biayanya mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.500.000. Vera Zenvia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Itu dia keseruan dari Sanur ya. Wisata bahari di Pulau Dewata memang tersohor hingga ke seluruh dunia. Perairan Tulamben jadi salah satu yang paling populer. Untuk menyelam di sana, kita bisa menikmati ragam biota laut dan juga sensasi jelajah kapal karam sisa perang. Surga bawah laut. Paduan keindahan alam dan aneka ragam biotanya. Selamat datang di wisata selam perairan Tulamben.
Desa Tulamben terletak di ujung timur Pulau Bali. Tepatnya di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, desa ini simpan sejuta potensi wisata bahari. Membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan taraf hidup warganya. Coba dulu, kalau dilihat di sini adalah orang hanya nyari ikan saja. Sekarang kan ini coba lihat, orang yang membawa, yang dulu pekerjaannya berdagang, sekarang sudah pekerjaannya sudah beralih untuk melayani tamu. Ada membawa sapu. Perairan Tulamben jadi lokasi favorit para penyelam dari seluruh dunia. Namun, tak hanya untuk profesional, Tulamben juga ramah bagi penyelam pemula karena termasuk kategori shore dive, menyelam bisa dari bibir pantai. Sambutan hangat ragam biota laut jadi suguhan awal penyelaman. Selanjutnya, penyelam bebas mengeksplor di kedalaman 9 hingga 30 meter. Sekitar 15 meter dari bibir pantai, terdapat bangkai kapal USS Liberty, kapal milik tentara Amerika yang karam, diserang torpedo kapal selam Jepang 1942 silam. Tak hanya jadi rumah bagi berbagai jenis ikan, menyusuri tiap ruangan kapal USS Liberty hadirkan sensasi petualangan tersendiri. Tak heran perairan Tulamben termasuk 10 besar spot selam terbaik di dunia. Jadi menurutku ini pengalaman yang bagus banget. Kemudian termasuk easy dive, jadi kalaupun ada arus juga nggak terlalu gede, sehingga bagus buat menarik turis-turis terutama dari luar Indonesia untuk datang ke Tulamben. Guna menjaga dan meningkatkan wisata bahari di Tulamben, pemerintah setempat bekerja sama dengan puluhan penyelam dari Forum Selam di Indonesia, kampanyekan Save Tulamben. Kondisi rek ini harus diselamatkan, atau paling tidak kita mulai berpikir untuk membuat satu kreasi baru supaya orang masih mau datang ke Tulamben ini. Karena kalau tidak ada tambahan atau tidak ada kreasi baru dari rek ini, orang nggak akan lagi ada yang mau datang ke sini. Selain melestarikan situs purbakala bawah laut Tulamben, kegiatan promosi juga gencar dilakukan. Seperti acara Divers Gathering yang berlangsung 25 hingga 28 Agustus 2016. Wisatawan juga bisa datang bersama keluarga, menjajal arena bermain anak, dan juga foto booth di bawah laut. Surya Sanjana melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan melihat cara memasak berbagai hidangan khas Bali seperti sate lilit dan juga ikan bakar sambal mata. Seperti apakah kelezatannya? Sesaat lagi hanya di Net Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, mulai 10 Desember, setiap Sabtu jam 2 siang hanya di NET. Itu tanggung jawab kami, tanggung jawab aparat kepolisian, petugas patroli untuk bisa mengayomi. Saya ini perangkat, ya. Saya harus jadi suri tauladan buat warga saya. Loncat ke TKP, siap, 86. Sebenarnya saya mau sekolah, cuma di sini tidak ada sekolah. Kepedulian harus dilakukan agar esok bumi dipenuhi manusia-manusia yang bersemangat. Kita dikasih tempat di sini untuk hidup, tapi kita belum pernah kasih apa-apa untuk bangsa ini. Tahun ini pengen bayar hutang itu aja. Selamat ulang. 1000 dimulai dari 1, mari kita mulai hari ini. Lentera Indonesia, Sabtu dan Minggu hanya di NET. Berpetualang menembus akal dan logika. Dalam dunia penuh tanya juga rahasia. Sekarang pakai intuisi, pakai tangan kanan. Taruh tangan kanannya di atas tumpukan ini yang mana aja. Anytime mau stop di salah satu tumpukan, jatuhin aja.
kenapa bisa terjadi dengan tangan aku memainkannya, kenapa gue bisa? Gue disuruh tutup mata, tarik napas, dia nyebutin tanggal, disuruh ngeluarin apa yang ada di tanggal itu gitu. Oh, oke. Lintas Imaji, hanya di Net. Aha, aku inget Bas, ternyata chargernya dipinjam sama Mbak Angel. Tuh kan, rumah sebelah itu kalau minjem apa-apa pasti nggak dibalikin. Namanya juga tetangga. Ya tetangga sih tetangga, tapi masa gitu? Pak, maaf saya periksa surat-suratnya. Itu mencerminkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. 91, 9, itu ada yang melintas Pak, itu ada yang melintas. Kebiasaan kalau diberhentiin petugas langsung ngasih uang kayak gini. Kalau salah itu aku yang salah Pak. Diminta surat-suratnya malah ngapelin duit. Sayang sama anaknya kan, dipakein helm ya Pak. Meluncur ke TKP, siap, 86. Bukan hanya hafal lirik, tetapi harus beraksi habis-habisan. Paling bagus sejauh ini di sini nih. Mulai dari yang banyak gaya, hingga yang membuat para juri tak henti tertawa. Semuanya ada di Celebrity Lip Sync Battle Indonesia. Sabtu dan Minggu jam 5 sore, hanya di Net. Datang ke Bali jangan hanya menikmati alamnya yang indah saja, tapi coba juga kuliner khas Pulau Dewata yang lezat. Tapi sekarang tak hanya bisa mencicipi saja, kita pun bisa belajar cara memasak berbagai hidangan khas Bali, seperti sate lilit, ikan bakar, sambal mata. Bali tidak hanya terkenal akan pemandangan pantainya yang indah. Kuliner khas Pulau Dewata juga menjadi salah satu daya tarik wisata. Mulai dari sate lilit hingga ikan segar dan sambal mata yang lezat. Guna melestarikan juga sebagai wadah promosi masakan khas Bali, Anantara Seminyak Bali Resort membuka kelas memasak khusus untuk masakan asli dari Pulau Dewata. Nah, kali ini pun saya berkesempatan mencoba mengikuti kelas memasak bernama Spice Spoon. Kegiatan kelas memasak ini dimulai dari pagi, tetapi sebelum memasak, saya dan beberapa peserta lainnya diajak untuk jalan-jalan ke pasar tradisional terdekat untuk membeli bahan-bahan yang akan diperlukan. Mulai dari bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, kencur, jahe, dan lainnya, biasanya disebut sebagai bumbu genep oleh masyarakat Bali. Tak lupa kami pun singgah untuk memilih ikan, karena kedua menu masakan hari ini memakai ikan sebagai lauknya. Dan pilihannya jatuh ke ikan sniper karena tekstur dagingnya yang lembut.
Market tour ini bertujuan untuk mengenalkan kembali pasar tradisional sebagai salah satu pilihan tempat belanja yang menyenangkan. Selain karena harganya yang murah, di pasar tradisional kita juga bisa menemukan banyak panganan lokal yang wajib dicoba. Tak lengkap rasanya jika kita datang ke pasar tradisional tanpa mencicipi makanan khas tradisional dari Bali. Ini dia, namanya jajan Bali yang adalah salah satu panganan favorit masyarakat Bali untuk sarapan pagi. Masakan khas Bali terkenal dengan rasa rempahnya yang kuat dan pedas dari campuran bumbunya. Karena itu pihak penyelenggara sudah melakukan beberapa penyesuaian agar masakan yang dihasilkan bisa dimakan semua peserta yang biasanya berasal dari wisatawan domestik maupun internasional. Contohnya sate lilit yang coba saya masak kali ini. Berbahan dasar ikan yang dihaluskan, cara memasak hidangan ini ternyata cukup mudah. Semua bumbu yang sudah disiapkan akan dihaluskan, lalu dicampur dengan ikan yang sudah dicincang halus. Bernama sate lilit karena kita harus melilitkan daging ikan yang sudah diberi bumbu ke batang serai. Biasanya tangkai sate lilit adalah bambu. Penggunaan batang serai agar masakan ini semakin gurih dan wangi saat dipanggang. Hanya dipanggang sekitar 7-10 menit, sate lilit sudah siap untuk dinikmati. Nah, sudah jadi, ini dia masakan pertama kami hari ini, namanya adalah sate lilit. Bentuknya seperti ini tapi tidak menggunakan tepung sama sekali. Jadi sate ini murni semuanya adalah ikan yang campur dengan bumbu Bali. Pasangannya ini. Enak banget. Saatnya beralih ke masakan kedua yang akan kami pelajari hari ini. Setelah diberi bumbu, ikan akan dibakar. Sambil menunggu matang, kami akan menyiapkan sambal mata, yang berarti sambal mentah. Irisan daun jeruk dicampur dengan irisan cabai, serai, juga bawang merah, dan jangan lupa jeruk nipis agar lebih segar. Satu lagi bumbu yang tak lepas dari masakan khas Bali yaitu terasi udang. Setelah ikan matang, sambal mata langsung ditaruh di atas ikan selagi panas agar bumbunya meresap. Tentuan terakhir tentu saja plating yang indah. Dan akhirnya siap untuk disantap. Nah, menu kedua kita untuk hari ini namanya adalah jimbaran grilled fish, di mana ikan yang dibakar lalu di atasnya taburi dengan sambal mata. Ini adalah sambal khas dari Pulau Dewata yang semua bahannya fresh dan tidak melalui proses memasak terlebih dahulu. Enak banget. Hingga saat ini, kelas memasak Spice pun mendapat tanggapan positif dari para peserta. Selain karena tipe masakan yang diajarkan sederhana sehingga gampang dimengerti, lokasi memasaknya pun sangat menyenangkan, yaitu tepat di tepi pantai Devil Six Seminyak. Untuk Spice Spoon sendiri itu sih baru pertama kali saya ikut, terus pengalaman saya ini menyenangkan banget. Dengan acara Spice Spoon ini kita bisa diajarin masak, terus cara motong kayak gimana, terus juga bisa tahu ikan segar kayak gimana, dari mana. Terus masakannya cukup simple, tapi ngerasa banget, kena banget. Terus enak, seru banget pokoknya. Puas menikmati hasil masakan kami hari ini, rasanya ada yang kurang jika tidak menyantap makanan penutup.
Apalagi, kali ini kalian berkesempatan melihat langsung cara pembuatan satu jenis hidangan penutup yang cukup unik. Chili brownies namanya. Nah, Chef Indra, ini kan tampilannya seperti brownies biasa, tapi yang membuat chili brownies ini berbeda apa sih? Oh, jadi begini Mbak, kita di Moonlight Kitchen and Bar, kita akan mencoba membuat sesuatu yang berbeda dari brownies pada umumnya yang dijual pasaran. Dengan cara kita memadukan rasa manis coklat dengan rasa pedas dari cabai dan rasa karamel yang kita tonjolkan di dalam chili brownie ini. Jadi rasa itu akan mix di sana. Oke, saya coba ya Chef ya. Silakan. Kalau pertama merasakan chili brownies ini emang manis ya, karena coklatnya sangat lumer. Tapi setelah lama-kelamaan dikunyah, nah akhirnya kita bisa merasakan rasa pedasnya tenggorokan kita. Jadi seperti ada efek kejutan di belakangnya ya. Menyenangkan sekali loh. Perjalanan kuliner saya hari ini terasa sangat lengkap. Tidak hanya bisa merasakan beraneka masakan lezat, saya pun bisa membawa pulang pengetahuan juga keahlian baru dalam memasak. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Informasi kuliner tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali ya. Tayangan hari ini hanya di YouTube channel kami di www.youtube.com/netbali. Jangan lupa langsung di subscribe juga. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat berakhir pekan, Matur Suksma. Om Santi 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 Om. Oh, angel sent from up above, you know you make my world light up. When I was down, when I was hurt, you came to lift me up. Life is a drink and love's a drug. Oh, now I think I must be miles up. When I was a river dried up, you came to rain of blood. Say, drink from me, drink from me. When I was out to sea, for on a silver sea. Now I just can't get enough. But you wings on me, wings on me. When I was out heavy, for on a silver sea. When I'm low, 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 low. Oh, angel sent from up above, I feel it coursing through my blood. Life is a drink, your love's about to make the stars come out. But you